Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iris Nurfisa Putri dengan NIM 235333785 dari kelas 3B Teknik Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan materi dari modul 4 yaitu tentang tujuan lapisan fisik. Yang pertama, koneksi fisik. Jenis koneksi fisik yang digunakan bergantung pada peraturan jaringan. Misalnya, di banyak kantor perusahaan, karyawan memiliki komputer desktop atau laptop yang terhubung secara fisik melalui kabel ke saklar bersama. Jenis pengaturan ini adalah jaringan kabel. Data ditransmisikan melalui kabel fisik. Selain koneksi kabel, banyak bisnis juga menawarkan koneksi nirkabel untuk laptop, tablet, dan ponsel pintar. Dengan peningkatan nirkabel, data ditransmisikan menggunakan gelombang radio. Konektivitas nirkabel secara umum karena individu dan bisnis sama-sama menemukan kelebihannya. Perangkat pada jaringan nirkabel harus terhubung ke titik akses atau API nirkabel atau router nirkabel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Komponen-komponen titik akses, yang pertama ada antena nirkabel, yang kedua ada port switch internet, dan yang ketiga ada sebuah pelabuhan internet. Kemudian, lapisan fisik OSI menyediakan sarana untuk mengangkut bit yang membentuk bingkai lapisan tautan data melalui media jaringan. Lapisan ini menerima bingkai lengkap dari lapisan tautan data dan mengodekannya sebagai serangkaian sinyal yang dikirimkan ke media lokal. Bit yang dikodekan yang membentuk bingkai diterima oleh perangkat akhir atau perangkat perantara. Yang kedua yaitu tentang karakteristik lapisan fisik. Ada banyak organisasi internasional dan nasional, organisasi pemerintah yang mengatur, dan perusahaan swasta yang terlibat dalam menetapkan dan memelihara standar lapisan fisik. Misalnya, standar perangkat keras, media, pengodean, dan persinyalan lapisan fisik ditetapkan dan diatur oleh organisasi standar berikut. Yang pertama, Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau ISO, Asosiasi Industri Telekomunikasi, Persatuan Telekomunikasi Internasional, Institut Standar Nasional Amerika, dan Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Otoritas Regulasi Telekomunikasi Nasional termasuk Komisi Komunikasi Federal di AS dan Institut Standar Telekomunikasi Eropa. Komponen fisik. Standar lapisan fisik membawa 3 area fungsional, yaitu komponen fisik, pengodean, dan perubahan sinyal. Komponen fisik adalah perangkat keras elektronik, media, dan konektor lain yang mengirimkan sinyal yang mewakili bit. Pengodean atau penyandingan baris adalah metode untuk mengubah aliran bit data menjadi kode yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian pensinyalan, lapisan fisik harus menghasilkan sinyal listrik, optik, atau nirkabel yang mewakili 1 dan 0 pada media. Ini serupa dengan metode pensinyalan yang digunakan dalam kode Morse yang dapat menggunakan serangkaian nada hidup, mati, lampu, atau klik untuk mengirim teks melalui kabel telepon atau antar kapal di laut. Media fisik yang berbeda mendukung transfer bit pada kecepatan yang berbeda. Transfer data biasanya dibahas dalam hal lebar pita. Lebar pita adalah kapasitas media untuk membawa data. Kemudian terminologi bandwidth. Istilah yang digunakan untuk mengukur kualitas bandwidth meliputi latensi, hasil produksi, dan latensi merujuk pada jumlah waktu, termasuk penundaan yang dibutuhkan data untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Hasil produksi throughput merupakan ukuran transfer bit melintasi media selama periode waktu tertentu. Kemudian ada pengukuran ketiga untuk menilai transfer data yang dapat digunakan. Pengukuran ini dikenal sebagai goodput. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang kabel tembaga. Karakteristik kabel tembaga.
Waktu dan nilai tegangan pulsa listrik juga rentan terhadap gangguan dari dua sumber, yaitu gangguan elektromagnetik dan crosstalk. Kabel tembaga merupakan jenis kabel yang paling umum untuk digunakan dalam jaringan. Bahkan kabel tembaga bukan hanya satu jenis kabel. Ada 3 jenis kabel tembaga yang masing-masing digunakan dalam situasi tertentu. Kerentanan kabel tembaga terhadap kebisingan elektromagnetik juga dapat dibatasi dengan menggunakan rekomendasi berikut, seperti pemilihan jenis atau kategori kabel, merancang infrastruktur kabel. Yang ketiga ada menggunakan teknik pemasangan kabel. Jenis-jenis kabel tembaga. Ada 3 jenis utama media tembaga yang digunakan dalam jaringan. Yang pertama ada kabel twisted pair atau tanpa pelindung, kabel twisted pair yang terlindungi, dan kabel koaksial. Kabel UTP merupakan media jaringan yang paling umum, yang diakhiri dengan konektor RJ45 digunakan untuk menghubungkan host jaringan dengan perangkat jaringan perantara. Kemudian kabel twisted pair terlindungi yang memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap gangguan dibandingkan kabel UTP. Namun dibandingkan dengan kabel UTP, kabel STP jauh lebih mahal dan sulit dipasang. Kabel koaksial. Kabel koaksial atau disingkat dengan COAX mendapatkan namanya dari fakta bahwa terdapat dua konduktor yang berbagi sumbu yang sama, seperti yang ditunjukkan pada kabel koaksial terdiri dari yang berikut, yaitu konduktor tembaga yang digunakan, lapisan isolasi plastik fleksibel, bahan isolasi dikelilingi oleh jalinan tembaga, seluruh kabel ditutupi dengan jaket kabel untuk mencegah kerusakan fisik ringan. Kemudian tentang kabel UTP. Sifat kabel UTP yaitu tidak menggunakan pelindung untuk menangkal efek EMI dan RFI. Sebagai gantinya, perancang kabel telah menemukan cara lain untuk membatasi efek negatif crosstalk, yaitu pembatalan dan memvariasi jumlah lilitan per pasang kabel. Standar dan konektor kabel UTP. Beberapa elemen yang ditetapkan adalah seperti jenis kabel, panjang kabel, konektor, terminasi kabel, dan metode pengujian kabel. Ada jenis dan standar kabel. Yang pertama ada Ethernet langsung, lintasan Ethernet, dan jenis kabel yang berputar. Ethernet langsung pengaplikasiannya menghubungkan host jaringan ke perangkat jaringan seperti switch atau hub. Lintasan Ethernet menghubungkan dua host jaringan menghubungkan dua perantar jaringan, switch ke switch atau router ke router. Kemudian jenis kabel berputar menghubungkan port serial stasiun kerja ke port konsol router menggunakan adaptor. Kemudian kabel serat optik. Seperti kabel serat optik mentransmisikan data melalui jarak yang lebih jauh dan pada bandwidth yang lebih tinggi daripada media jaringan lainnya. Tidak seperti kabel tembaga, kabel serat optik dapat mentransmisikan sinyal dengan redaman yang lebih sedikit dan sepenuhnya kebal terhadap EMI dan RFI. Serat optik adalah untaian kaca putih yang fleksibel tetapi sangat tipis dan transparan, tidak lebih besar dari rambut manusia. Jenis media serat yaitu media serat mode tunggal dan serat multi-mode. Penggunaan kabel serat optik. Kabel serat optik sekarang digunakan dalam 4 jenis industri, yaitu jaringan perusahaan, untuk pemasangan kabel backbone dan interkoneksi perangkat infrastruktur, kemudian fiber to the home, digunakan untuk menyediakan layanan pita lebar yang selalu aktif ke rumah dan usaha kecil. Jaringan jarak jauh digunakan oleh penyedia layanan untuk menghubungkan negara dan kota. Jaringan kabel bawah laut digunakan untuk menyediakan solusi berkecepatan tinggi dan berkapasitas tinggi yang andal dan mampu bertahan di lingkungan bawah laut yang keras hingga jarak lintas samudera. Kabel patch serat optik diperlukan untuk menghubungkan perangkat infrastruktur.
dan warna membedakan antara kabel touch mode tunggal dan multi-mode. Ada banyak keuntungan menggunakan kabel serat optik dibandingkan kabel tembaga. Ini yaitu perbandingan kabel UTP dan fiber optik bisa dibaca di tabel ini. Kemudian tentang media nirkabel. Media nirkabel membawa sinyal elektromagnetik yang mewakili digit biner komunikasi data menggunakan frekuensi radio atau gelombang mikro. Media nirkabel menyediakan opsi mobilitas terbaik dari semua media, dan jumlah perangkat yang mendukung nirkabel terus meningkat. Berikut ini ada beberapa keterbatasan nirkabel, yaitu tentang area jangkauan, gangguan, keamanan, dan media bersama. Jenis media nirkabel. Dalam setiap standar spesifikasi lapisan visi diterapkan ke area yang mencakup hal berikut tentang pengodaan data ke sinyal radio, frekuensi dan daya transmisi, persyaratan penerimaan dan decoding sinyal, dan desain dan konstruksi antena. Implementasi data nirkabel yang umum memungkinkan perangkat untuk terhubung secara nirkabel secara LAN. Secara umum, WAN memerlukan perangkat jaringan berikut seperti titik akses nirkabel dan adapter NIC nirkabel. Sekian penjelasan tentang modul 4 ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.